Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, kita akan dialog bersama aku, Kinan, dan papaku. Pergi berjalan ke tempat kalian ketemu besi dan juga baja. Teman-teman, apa kabar sekalian? Semoga baik-baik saja. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah banyak bilangan puasanya. Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita yang sudah sering merasakan nikmatnya lapar berpuasa akan menambah nikmat dengan memahami maknanya, termasuk caranya kita peduli atas laparnya orang lain. Mari menambah ilmu dengan kami. Pertanyaan pertama, kenapa di bulan Ramadan kita sempurnakan dengan zakat fitrah? Ya, ini Mbak Kinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Yang ditanyakan Mbak Kinan, kenapa kita di bulan Ramadan itu, kita yang berpuasa kemudian menyempurnakannya dengan zakatul fitr, atau kita kenal dengan istilah zakat fitrah. Salah satu upaya kita agar kemudian puasa kita itu mendapatkan pahala yang paripurna, ganjaran di sisi Allah yang banyak, adalah puasa yang di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang mengurangi esensi berpuasa atau pahalanya atau ganjarannya. Di antaranya adalah kita juga diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. Zakatul fitr ini itu merupakan salah satu di antara zakat yang diperintahkan agama selain zakat mal yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan ketentuan zakat fitrah itu ditentukan atau berdasarkan hadis Nabi, yaitu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr so amin sa'ir aw so amin tamr. Jadi Rasulullah itu menyuruh kita untuk menunaikan zakat fitrah sebagai ketentuan dan kewajiban kita, ya, yang selama hampir sebulan ini sudah merasakan lapar dan dahaganya orang-orang yang kelaparan, yaitu para fakir, miskin. Maka agama itu menguji sens kita, rasa kita, agar kemudian tidak hanya merasakan, tapi juga mampu untuk berkontribusi aktif dari perasaan lapar dan dahaga kita itu untuk menolong mereka yang kelaparan. Maka sempurnalah ibadah puasa kita yang dekat dengan Allah menjadi dekat juga dengan sesamanya, khususnya mereka yang sedang dalam kelaparan sehari-harinya, yaitu para fakir dan miskin. Nah ini, jadi sehingga tadi kalau disampaikan kenapa kita harus menyempurnakan dengan zakat fitrah, karena esensi beragama kita itu adalah membangun kedekatan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, dan kedekatan dengan sesamanya. Pertanyaan kedua, Papa, apa fungsi zakat fitrah? Nah ini fungsi zakat fitrah itu sama seperti fungsinya sujud sahwi, karena Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Ketika orang dalam keadaan kurang sempurna sholat itu fungsinya. Atau bisa kita ibaratkan zakat fitrah itu semacam
sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat yang kita kerjakan. Jadi sholat wajib kita itu supaya sempurna pahalanya atau memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kelalaiannya dalam sholat, diiringi dengan sholat-sholat rawatib, sholat sunnah, baik sebelum qobliyah maupun ba'diyahnya. Nah, bagaimana dengan zakat fitrah? Nabi dalam hadisnya itu menyatakan faradha Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lisaimi minar rafathi wal lagwi wa tu'matan lil masakin. Jadi fungsinya zakat fitrah itu adalah membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini misalnya nih ya, misalnya Mbak Kinan kalau puasa ada ndak ngeluhnya, misalnya aduh kok lama betul bukanya ya, ada atau ndak kayak gitu? Ada kan? Atau waktu puasa sering melakukan atau mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak baik, ada atau enggak? Ada kan? Nah, kira-kira hal-hal yang begini itu kan mengurangi puasa, maksudnya adalah mengurangi pahalanya. Maka tuhrotal lisaimi minal lagwi war rafas itu dalam rangka supaya puasa kita itu jadi baik, puasa kita jadi pahalanya utuh. Maka dengan adanya zakat fitrah ini menjadi pembersihnya dari yang tidak baik. Itu yang pertama fungsinya. Watu matalil masakin, dan memberikan makan orang miskin. Maka para ulama dalam memberikan makan orang miskin ini berbeda-beda ya. Jumhurul ulama misalnya madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hambali itu menggunakan qutul balad dengan makanan pokok zakat fitrahnya. Tapi bagi Imam Hanafi itu disamakan makanan pokok ini dengan nilainya, karena mengikuti hadis lain menurut madzhab Hanafi, aghanuhum 'anil mas'alati fi misli hadzal yaum. Jadi disuruh untuk agar orang-orang yang berhari raya itu tidak menjadi orang yang meminta-minta, karena dicukupi kebutuhannya dengan adanya zakat fitrah. Maka mencukupi kebutuhan tidak hanya dengan qutul balad, tidak hanya dengan makanan pokok, maka bisa diganti dengan uang yang senilai dengan itu, karena nanti fungsinya adalah dia bisa misalnya membeli baju, ya kan, membeli keperluan selain makanan pokok, sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan dia tidak menjadi peminta-minta di hari nan fitri, hari raya Idul Fitri. Nah, jadi sangat penting posisinya selain itu ya, karena ini memang perintah agama, termasuk diantaranya rukun Islam, gitu ya. Nah, itu Mbak Kinan jawaban dari Papa. Terima kasih Papa atas jawabannya. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah harta yang dikeluarkan dalam zakat fitrah? Nah, tadi karena ukuran so'am min syair atau so'am min tamrin, satu so' itu bukan ukuran berat Mbak Kinan, dia ukurannya itu volume, ada alat gitu seperti itu yang mengukur satu so' itu kan 4 mud itu. Maka madzhabul arba'ah, para imam madzhab itu berbeda-beda dalam mengkonversinya ke dalam hitungan kilo itu. Di kalangan madzhab Syafi'i itu kalau kita melihat kecenderungannya dari Imam Nawawi gitu, atau pendapat yang lain itu berbeda-beda. Ada yang 2,4, ada yang 2,7. Maka karena kita di Indonesia mayoritas madzhabnya Syafi'i, diambil jalan tengahnya menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter, 3,5 liter. Itu ukurannya. Sedangkan di kalangan madzhab Hanafi, tapi tentu hitungannya dengan kalkulasi madzhab Hanafi sendiri, hitungan itu yaitu 3,8 kilogram, dan
ukuran-ukuran ini sebenarnya menjadi upaya ijtihadi para ulama madzhab dalam memberikan semacam jawaban atas ketentuan agama itu sendiri, sehingga kalau kita karena tinggal di Indonesia ya ukurannya ditetapkan 2,5 kg atau 2,7 kg dari ketentuan zakat dengan makanan pokok atau yang senilai dengan uang yang senilai harga makanan pokok tersebut. Itu pun dikriteriakan, misalnya makanan pokok yang sesuai dengan makanan harian seseorang. Kalau dia pakai beras biasa dengan premium tentu berbeda harganya, sehingga ada hitungan-hitungan tersendiri untuk menyesuaikan dengan harga makanan pokok yang dimakan khususnya kita di Indonesia. Jadi berkenaan dengan ini ya para ulama berbeda dalam perhitungannya, tapi yang jelas secara ijtihad mereka mengupayakan, pada intinya ada prinsipnya adalah apa yang dikeluarkan dari orang-orang yang mampu ketika punya kemampuan untuk makan dan dia mengeluarkan zakat fitrahnya di penghujung Ramadan atau di bulan Ramadan, maka itu pada akhirnya adalah supaya berguna bagi mereka yang dalam keadaan lapar, ya, membutuhkan uluran tangan dari kita kaum muslimin sebagai saudara yang satu dengan yang lainnya, sehingga timbul persaudaraan, solidaritas sosial, semuanya merasakan kehidupan yang bahagia di hari yang berbahagia, yaitu Idul Fitri. Ini bagian jawaban dari Papa. Terima kasih Papa atas jawabannya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat Kinan dan teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.